Halo teman-teman, mari kita bongkar. Teman-teman, belakangan ini ada yang bertanya, kalau program pemerintah makin banyak, apa utang negara tidak akan semakin besar? Pertanyaan seperti ini sangat wajar karena menunjukkan bahwa kepedulian terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Namun, untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihatnya melalui pendekatan teori ekonomi, kawan-kawan. Bukan hanya berdasarkan kekhawatiran semata, melainkan apa? Dalam teori keuangan publik, utang negara bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Hampir di seluruh negara manapun di dunia ini menggunakan utang sebagai instrumen untuk membiayai pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang menjadi ukuran utama bukan besar dan kecilnya utang, melainkan kemampuan negara mengelolanya secara sustainable. Karena itu, pertanyaan pemerintah bahwa defisit anggaran dan utang akan tetap dijaga pada tingkat yang aman menjadi hal yang paling penting. Dalam teori fisikal sustainable atau keberlanjutan fisikal, sebuah negara dinilai sehat ketika belanja pembangunan dapat berjalan tanpa menggunakan kemampuan negara memenuhi kewajiban di masa ke depan. Dengan kata lain, pembangunan tetap berjalan, tetapi resiko keuangan tetap terkendali, kawan-kawan. Jikalau dianalogikan dengan rumah tangga, seorang boleh mengambil pinjam untuk membuka usaha ataupun membeli aset produktif selama cicilan tersebut masih sesuai dengan kemampuan pendapatannya. Justru pinjaman yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, terdapat teori kepercayaan pasar yang menjelaskan bahwa investor akan lebih tertarik menanamkan modal pada negara yang memiliki disiplin fiskal, kawan-kawan. Ketika pemerintah mampu menjaga defisit, mengendalikan utang, dan menunjukkan tata kelola yang baik, maka kepercayaan investor akan meningkat. Dampaknya tidak hanya berupa masuknya investasi, tetapi juga terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan tambahannya penerima negara. Pembangunan ekonomi, negara juga tidak bisa hanya fokus menekan utang tanpa melakukan investasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga transformasi industri membutuhkan pembiayaan yang memadai. Tantangannya adalah bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, kawan-kawan. Karena itu, titik temunya dari berbagai macam teori ekonomi adalah keseimbangan pembangunan harus terus berjalan untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, pengelolaan fiskal yang dilakukan secara hati-hati, disiplin, dan terukur inilah yang menjadi dasar mengapa pemerintah menekankan pentingnya menjaga defisit dan rasio utang tetap dalam batas yang aman. Pada akhirnya apa? Kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, tetapi juga oleh kualitas pengelolaannya. Selama kebijakan fiskal dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasikan pada pertumbuhan jangka panjang, maka pembangunan dapat terus berlangsung tanpa mengobrak stabilitas keuangan negara. Karena itu, kawan-kawan, yang perlu kita bangun bersama bukan rasa takut yang berlebihan terhadap utang, melainkan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan negara yang sehat adalah tentang menjaga keseimbangan antara pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan fiskal demi masa depan Indonesia yang lebih kuat, kawan-kawan.